Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali lagi di channel pribadi saya, Tim Muqoriban. Jangan lupa nanti kalau ada yang tertarik menonton video ini, silakan bergabung. Yang belum like, kemudian yang belum komentar yang positif, dan juga belum subscribe, silakan langsung saja di subscribe dan ditekan tombol loncengnya, juga di share silakan. Nah, hari ini saya ingin berkomentar ya, sebagai bagian dari dakwah kristologi tentang satu kejadian yang sempat viral beberapa hari terakhir ini, yaitu dimana katanya dalam tanda kutip nih ya, pemberitaan di media itu Ibu Risma, wali kota Surabaya, dibaptis gitu ya. Nah, yang pertama saya coba menggali informasi di medsos, saya coba tonton videonya ya, dan ada beberapa catatan dari saya yang ingin saya bagikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, bahwa kejadian yang berlangsung ini mirip seperti kejadian almarhum ya, salah satu mantan presiden kita tercinta dan salah satu ulama besar di Indonesia, itu almarhum Gus Dur ya, yaitu ketika itu tahun 2000 sekian ya, saya lupa, ada acara pemberkatan di Istora Senayan Jakarta yang dihadiri oleh pendeta-pendeta dari seluruh gereja di Indonesia, dan Gus Dur datang, kemudian dilakukan doa pemberkatan di situ. Waktu itu juga viral itu ya, Gus Dur dibaptis, Gus Dur dibaptis, dan saya juga sempat berkomentar dan saya mencoba meluruskan bahwa Gus Dur tidak dibaptis ya. Begitu juga kali ini kejadiannya menimpa wali kota Surabaya, Ibu Risma ya, yaitu bahwa pemberitaan di medsos bahwa Ibu Risma dibaptis itu tidak benar, karena tidak ada yang tak dampak dalam tayangan video itu acara pembaptisan. Itu adalah doa ya, acara doa. Saya tidak tahu itu acara dalam rangka apa tapi yang pasti itu bukan sebuah pembaptisan ya. Jadi tidak boleh kita kemudian menyampaikan fitnah bahwa Ibu Risma dibaptis, karena memang kenyataannya dalam video itu bukan pembaptisan, itu doa ya. Pembaptisan itu dilakukan kalau di Kristen ada dengan dua cara. Ada baptis namanya baptis selam ya, yaitu di kolam ada air yang sudah disiapkan, kemudian yang akan dibaptis ditenggelamkan di dalam kolam itu ya oleh pendeta ya, kemudian diangkat lagi ya. Nah, itu namanya dibaptis selam. Ada yang baptis percik, yaitu pakai air, dipercikkan air di kepala yang akan dibaptis. Nah, itu baru kalau sudah dibaptis itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah resmi orang itu dikatakan sudah murtad gitu ya. Nah, kalau tidak dibaptis maka dia tidak murtad ya. Saya menyayangkan beberapa channel-channel YouTube yang menayangkan bahwa Ibu Risma dibaptis kemudian digoreng lagi gitu ya, dengan adanya komentar para kiai dicomot ya, video-video cuplikan dari para tokoh-tokoh ustadz terkenal tentang orang yang murtad. Nah, ini kan sayang, padahal itu bukan video pembaptisan. Jadi Ibu Risma nggak murtad ya, dia ikut acara Kristen, saya tidak tahu acara apa, katanya secara silaturahim biasa, kemudian didoakan. Nah, ini lain hal ya. Itu yang pertama catatan saya. Yang kedua, apakah boleh seorang muslim didoakan oleh orang non muslim? Jawabannya adalah tentu tidak ya. Rasulullah SAW ya mendoakan pamannya sendiri saja ketika sakaratul maut ya, tidak boleh, apalagi kemudian kita umatnya. Maka ketika Nabi mendoakan pamannya saja tidak boleh, yang waktu itu masih non muslim, kita minta doa sama non muslim, apalagi kita aja yang jadi Islam nggak boleh mendoakannya non muslim, apalagi non muslim mendoakan kita. Maka sama hukumnya gitu ya. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh mendoakan non muslim, kadang nggak nyambung, kita berdoa Tuhannya siapa, dia Tuhannya siapa. Apalagi orang non muslim mendoakan kita, itu juga nggak boleh, sama-sama nggak boleh ya. Jadi memang tidak boleh ya. Tapi memang posisinya begini, sama halnya seperti misalnya mengucapkan selamat Natal, haram buat kita umat Islam. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin nasional, entah itu sebagai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur ya, bupati, wali kota, camat ya,
ini akan jadi sebuah dilema. Makanya ada dari Majelis Ulama Indonesia rukhsah atau keringanan untuk para pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin nasional ya, maka diperbolehkan mengucapkan Natal dalam kapasitas dia sebagai seorang pemimpin. Jadi misalnya Bu Risma mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen karena sebagai seorang wali kota, walaupun dia muslimah, ya itu boleh karena dia sebagai seorang wali kota, bukan sebagai Risma sebagai seorang muslimah. Tapi manakala jabatan wali kota sudah berakhir, dia tidak boleh mengucapkan selamat Natal lagi. Nah ini rukhsah yang diberikan oleh para ulama. Nah jadi kedatangan Bu Risma dalam acara Kristen itu saya tidak tahu dalam rangka apa, ya. Entah mungkin kapasitasnya sebagai seorang wali kota mendapatkan undangan gitu ya. Karena kan nggak boleh juga gitu. Misalnya kok wali kota di sebuah kota besar dan di Indonesia salah satu kota besar Surabaya ini kan, kemudian cuma menghadiri acara Islam aja, ya acara Kristen kalau dia nggak mau datang kan nggak mungkin. Maka kalau ketika dia datang boleh, ya. Kemudian ketika dia datang dia kan nggak tahu akan didoakan mungkin ini ya. Mungkin bahasa kita cuma basa-basi gitu ya. Ya mohon doakan saya misalnya sebagai seorang wali kota ya, supaya saya bisa menjadi wali kota yang baik ya, bisa mengayomi masyarakat. Ya biasanya kan kita cuma basa-basi begitu ya. Tapi kemudian kok didoain beneran secara langsung. Nah, ini gimana gitu ya. Nah, inilah menjadi topik kita. Nah, masyarakat muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bahwa kita pahami yang pertama saya ingin coba kita berhusnuzon lah ya. Berhusnuzon karena Ibu Risma juga masih seorang muslimah dan kita juga wajib tetap menjaga marwah kita sebagai seorang muslim. Jadi kita berhusnuzon bahwa Ibu Risma ini mungkin dia tidak menyangka akan didoakan seperti itu ya. Yang kedua, Ibu Risma posisinya mungkin tidak bisa menolak ya. Namanya orang sudah ada di acara orang Kristen, dia posisinya langsung tiba-tiba didoakan segitu banyak para pendeta gitu ya dan orang Kristen, masa mohon maaf saya jangan didoakan. Ya kesannya juga agak repot gitu ya kalau kita ada di posisi itu. Tapi oke lah, andai kata bisa pun mungkin lebih baik gitu ya. Tapi kita kan tahu juga ya, tingkat pemahaman agama satu dengan yang lain kan juga berbeda. Mungkin Ibu Risma juga tingkat pemahaman agamanya seperti apa kita juga maklum. Jadi tidak bisa kadang kita memahami, kita menjudge ya orang lain menurut kapasitas pemahaman kita. Mungkin ketika saya mungkin jadi wali kota saya berani mungkin gitu ya. Oh mohon maaf bapak-bapak pendeta, doakan saya cukup secara non formal saja, tidak perlu langsung. Saya menghargai Anda, tapi tolong hargai saya sebagai seorang muslim. Itu mungkin berani mungkin ya. Tapi mungkin Bu Risma pada waktu itu juga nggak berani mengatakan seperti itu karena mungkin kita tadi ya, tingkat pemahaman agama, situasi kondisi dan lain sebagainya, banyak faktor lah ya. Jadi kita berhusnuzon Bu Risma tidak paham, tidak tahu akan didoakan seperti itu. Nah yang memang mau saya soroti adalah yang kurang bijaksana adalah pihak non muslim, pihak orang Kristen yang mendoakan itu. Ya kan seharusnya nih ya, misalnya ya, kita orang Islam, kita tahu seorang pejabat yang akan datang ke tempat kita misalnya non muslim, ya kan. Kemudian mari sama-sama kita doakan, tiba-tiba kita semua angkat tangan berdoa dengan cara Islam, mendoakan. Itu kan nggak pernah terjadi. Di Islam tidak akan pernah terjadi mendoakan misalnya ya secara langsung pemimpin yang non muslim misalnya ya. Ya paling cuma secara non formal ya, kami doakan Pak, semoga Bapak sehat ya, semoga bisa memimpin dengan baik. Itu kan ibaratnya itu formalitas lah ya, basa-basi lah ya, tapi itu sesuatu yang baik ya. Mungkin hanya sekedar itu, tapi tidak mungkin kemudian betul-betul mendoakan menurut secara Islam ya orang yang tidak Islam. Nah begitu juga seharusnya yang terjadi pada waktu itu adalah bapak-bapak pendeta ini, oh ya Ibu, kami berdoa semua yang ada di sini, semoga Ibu Risma bisa jadi wali kota yang baik. Atau yang kedua ya, ketika Ibu Risma sudah pulang dari tempat itu ya, jadi ketika Bu Risma sudah pulang dari tempat itu kemudian didoakan, itu bagus, bijaksana. Jangan Bu Rismanya kan seperti pesakitan, kasihan Bu Risma. Saya lihat dalam video itu beliau sangat tertekan gitu ya, jadi tertunduk ya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan beliau gitu ya, tapi kan jadi kasihan, seolah-olah dari satu sisi pribadi tidak bisa menolak, kemudian ketika itu situasi kondisinya juga mungkin beliau nggak tahu akan didoakan seperti itu, tapi kemudian dihujat oleh netizen gitu ya, padahal kita nggak tahu kondisi Bu Risma pada waktu itu. Nah jadi ini situasi yang membuat Ibu Risma akhirnya jadi tertuduh ya, jadi tersangka gitu ya. Nah jadi saran saya
untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, kebinekaan kita, marilah sama-sama baik yang Islam maupun Kristen menjadi orang yang bijaksana lah ya. Jadi ketika kalau saya sebagai seorang pendeta pada waktu itu mungkin saya tidak akan melakukan hal itu. Bu Risma betul-betul didoakan seperti yang ada di video itu ya. Ini kan kasihan Bu Rismanya jadinya. Ya, bukan kemudian membuat kebaikan, malah justru menambah masalah baru ya. Nah, tapi ya saya nggak tahu juga ya, kan lain orang, lain pemikiran yang mungkin ada di kepalanya pendeta-pendeta itu apa, saya juga nggak ngerti ya. Tapi inilah komentar saya ya, ya boleh dong ya berkomentar ya. Dan saya berkomentar di sisi mungkin yang sudut-sudut kecil ya, yang tidak dipikirkan orang lain, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa tetap menjaga ukhuwah kita, kemudian kita bisa tetap berhusnuzon dengan saudara muslim kita. Tapi kita juga tetap harus bersikap tegas kepada orang kafir yang memang ya itu tadi, akhirnya kan ini jadi tipu daya gitu ya. Kasihan Bu Risma jadi tertuduh, jadi tersangka, dan akhirnya dihakimi oleh banyak pihak gitu ya. Nah, ini adalah ulah dari itu tadi ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya saran saya pada orang-orang non muslim, mari sama-sama kita jaga toleransi, tapi bukan toleransi pluralisme, tapi toleransi yang hakiki, menjaga dengan saling menghormati dan menghargai keyakinan kita. Demikian ini yang bisa saya sampaikan, karena banyak yang bertanya kepada saya dan meminta saya untuk mengomentari hal tersebut ya, dengan harapan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi muslim yang lebih baik lagi. Jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.